Halo Sobat Wangi, para mitra aromapreneur dimanapun Anda berada, terutama buat umat muslim yang sedang menjalankan puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga kita bisa sampai ke Idul Fitri nanti puasanya. Oke, nah berhubungan dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan, saya akan membahas 4 jenis ya. Ini 4 jenis ya, ada 4 jenis aroma Ramadan ya, yang bisa kita pakai untuk menjalankan ibadah puasa ini. Oke. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas ini bahan-bahannya ya, aroma material yang mungkin berkaitan dengan essential oil atau something yang berhubungan dengan natural ya. Jadi bukan parfum jadi di sini buat rekan aromapreneur semua yang mungkin banyak sekali nih kan dijual parfum-parfum Arab yang sudah jadi ya, yang sudah jadi. Nah, itu kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan membahas bagaimana create parfum seperti itu ya. Baik itu parfum, baik itu menjadi air care, baik itu menjadi diffuser, refill dan lain sebagainya, parfum mobil itu bisa. Nah, di sini kita akan membahas komposisinya ya, dan bahan yang pertama apa, bahan-bahannya apa. Oke, yang pertama sudah pasti yang paling banyak dicari baik itu di bulan Ramadan ataupun di saat ibadah haji adalah aroma oud ya, oud atau aroma. Nah, buat rekan sekalian yang belum tahu, oud ini kan dibuat dari apa? Dari resin atau getah pohon Aquilaria ya. Pohon Aquilaria di Asia banyak ya. Di Asia itu di bagian selatan maupun di bagian utara itu banyak sekali. Jadi pohon Aquilaria, dia getahnya yang sudah terinfeksi sejenis jamur ya, sejenis jamur. Jadi sudah diinfeksi, baunya itu sangat kaya ya. Karena itu kenapa oud itu disebut sebagai apa ya, emas yang baru ya. Karena harganya terus naik. Dan oud itu pengerjaannya sulit, baunya juga kaya, dan juga oud itu bisa dicampur di berbagai aroma ya. Baik itu aroma floral, aroma woody, aroma amber, gormong dan lain sebagainya. Ya, itu namanya multifacet ya. Jadi dia bisa mengeluarkan karakternya di beberapa komposisi fragrance families-nya ya. Jadi itu oud. Jadi oud itu ini tadi saya katakan ada di beberapa Asia, terutama Asia Selatan maupun Utara. Di Cambodian ya, itu Royal Cambodian yang paling oke, itu wanginya luar biasa. Vietnam, kemudian ada di Sri Lanka, Papua, dan juga di Kalimantan ya. Nah, yang biasa orang Arab nih, orang Timur Tengah pakai itu biasa yang diambil dari daerah Bengal ya, atau Bangladesh ya, Bengal oud ya, Bangla oud ya. Itu di situ ada satu daerah di daerah Sylhet ya, di daerah Sylhet. Jadi di situ memang banyak distiller oud ya, penyuling oud. Itu dari satu pohon yang namanya Aquilaria alacocha ya. Itu yang paling terkenal di seluruh dunia dan banyak dipakai di parfum Arab. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu, walaupun harganya tentu mahal sekali ya. Itu yang paling terkenal, yang mungkin sering dibicarakan untuk di daerah Sylhet ini, itu yang dari Aquilaria alacocha ini adalah oud Asafi ya. Oud Asafi. Oud Asafi ini sepertinya sudah diambil patennya oleh salah satu fragrance house di Prancis, namanya Firmenich ya, Firmenich. Jadi itu saya pernah nanya, itu kalau mau ambil oud Asafi itu mereka harus kasih MOU minimum 1 tahun bisa ambil 50 sampai 100 kilo. Bisa bayangin per kilonya itu sudah berapa? Udah ratusan juta ya, bisa berapa duit yang kita keluarkan. Nah, itu memang kalau dengar-dengar, saya juga pernah smelling. Jadi oud Bangla ini, oud Asafi ini yang saya pernah smelling, baunya itu seperti amber, dia ada sedikit balsamic, animalik ya, tapi dia animalik, terus ada sedikit smoky. Jadi oud Bangla ini baunya itu memang tidak pas di bau orang Indonesia. Saya pernah nanya salah satu penjualnya, jadi adalah salah satu penjual oud yang lumayan terkenal di Jakarta ya, di daerah Cikini. Keluarganya hampir menjual oud semua. Itu tokonya namanya Almeri Oud ya, Almeri Oud. Itu dia ada salah satu koleksi dari Bangla Oud ini ya. Baunya, kata Pak seller ya, kata yang ownernya juga, dia bilang tidak sesuai dengan cita rasa orang Indonesia. Tapi menurut saya baunya itu sangat musky, animalik sekali ya. Bau smoke, bau balsamic, dan itu cocok untuk dijadikan
parfum oriental ya, jenis parfum oriental atau amber-base ya, amber-base. Nah itu yang pertama, itu yang paling terkenal dan tentunya yang paling mahal juga, itu bawah oud. Nah yang kedua ada salah satu yang terfavorit juga, itu yang dari Sri Lanka ya, daerah selatan India Selatan ya, Sri Lanka. Itu mereka mengambil oud dari satu pohon yang namanya Aqualaria walapata ya. Aromanya itu ya seperti biasa yang saya pernah jelaskan ke rekan-rekan sekalian, kalau oud itu semakin ke selatan, semakin ke daerah tropis ya, baunya itu akan semakin buah-buahan ya. Jadi salah satu karakter dari Aqualaria walapata ini, oud yang dari situ, itu aroma pingus ya, aroma ada sedikit mangga dan nuansa fruity juga, tapi ada aroma woody yang manis dan juga ada sedikit ethery ya, sedikit kulit. Nah itu yang Aqualaria walapata ya, Sri Lanka. Saya pikir sama ya dengan daerah Indonesia juga, aromanya sedikit didominasi oleh nuansa fruity ya, fruity buah-buahan ya. Kalau yang saya tahu itu di Papua yang terkenal ya, walaupun Papua itu bisa jadi oudnya itu yang paling lemah untuk ketahanan aromanya, itu biasa 5 jam. Yang paling tinggi yang tadi yang oud Asafi itu bisa 7-8 jam untuk ketahanan aromanya. Dan Papua itu sama seperti yang Sri Lanka, jadi baunya sedikit floral, ada buah-buahan juga, dan yang pasti yang membedakan untuk Papua ini di Indonesia, aroma ada spice yang woody spice. Saya pernah smelling juga sedikit pahitnya itu karena tobacco-nya, karena ada nuansa tobacco ya. Nah itu Papua itu tipis, 5 jam saja sudah hilang baunya. Nah versi panjangnya itu ada di oud Kalimantan ya, kalau nggak salah namanya Aqualaria malasensis ya, itu salah satu jenis pohonnya. Nah itu sama baunya seperti itu, tapi moodnya lebih pahit dan juga lebih long lasting ya, itu bisa jadi fiksatif ya, itu fiksatif. Nah yang tadi daerah India selain Sri Lanka itu yang terkenal adalah Indian Assam ya, Assam oud oil ya, itu salah satu penghasil yang lumayan terkenal juga di Assam. Ada di daerah situ ada yang namanya oud dirham ya, itu juga wanginya sama ya, kurang lebih karakternya Indian oud. Nah Indian oud ini membedakan apa ya, jadi Indian oud ini dia tetap ada tetap ada nuansa fruity-nya, tetapi yang paling itu adalah dia agak manis ya, aroma manis, dan juga bercampur dengan aroma bunga yang ringan ya, ada light floral. Bahkan kalau kita cium lama-lama ini oud Assam ini dari India, itu ada aroma seperti aroma pisang ya, aroma banana, dan juga aroma woody, jadi seperti aroma pisang yang sudah bercampur dengan aroma woody. Nah kemudian oud yang banyak diambil juga itu Burma ya, itu juga lumayan terkenal ya, jadi di dunia juga banyak diperdagangkan. Nah aromanya itu saya pernah smell juga oud Burmese itu, baunya itu caramelize ya, bau karamel, coklat, jadi lebih ke gourmet. Nah kalau teman-teman mau buat aroma seperti kue, aroma manis yang bukan manis buah tapi manis kue, itu bisa coba oud Burmese ya, daerah Vietnam, Myanmar situ ya. Jadi itu ketahanannya tapi sedikit, cuma 5 jam saja. Nah itu rangkaian oud ya yang bisa teman-teman pakai untuk mengisi bulan Ramadan ini. Nah yang kedua yang mau saya sharingkan ke teman sekalian adalah aroma atars ya. Nah atars ini adalah salah satu aroma tradisional yang ada di Timur Tengah. Jadi biasa mereka membuat yang paling tradisional, saya punya resepnya adalah sebelum cara membuatnya, atars itu adalah campuran dari resin ya, aroma resin dan juga floral ya, resin dan floral. Resin itu seperti apa? Seperti frankincense, myrrh ya, benzoid, labdanum ya, itu dari pohon-pohon, getah-getah pohon ya. Itu mereka dari resin mereka padukan dengan floral ya, aroma floral. Nah caranya biasa yang paling tradisional yang ada di Timur Tengah adalah dari aroma resin mereka tuang ke mangkok ya, ke mangkok kecil ya, dituang di situ, kemudian mereka tambahkan petals ya, petals dari bunga. Petals itu apa? Kelopak dari tanaman-tanaman bunga-bungaan ya. Seperti apa? Yang paling standar adalah jasmine ya, jasmine. Jadi mereka taruh di situ, mereka tutup ya, mereka aging
ya. Salah satu jenis perfumer yang kuno adalah melakukan aging. Jadi aging itu atau maturation membuat aroma itu menjadi lebih mewah. Ya, mereka aging selama 1 bulan, kemudian mereka buka, itu wanginya sudah sangat mewah sekali, sudah sangat luar biasa. Mereka taruh di belakang kuping, ya, belakang kuping dan juga di leher. Sisa dari mangkok itu mereka taruh di kepala. Jadi itu yang membuat badannya orang Arab itu wangi sekali, ya. Jadi atars, percampuran resin dan juga floral, ya. Resin dan juga floral itu. Nah, biasanya itu dihubung-hubungkan dengan aroma orientalnya dari keluarga fragrance yang namanya oriental, ya. Oriental itu biasa adalah percampuran dari floral dan juga spice, ya. Floral dan juga spice, ya. Jadi di Indonesia ini teman-teman bisa coba nih pergabungan antara aroma spice seperti cinnamon, clove, nutmeg, kemudian kapulaga, whatever. Spice itu ekstraknya dicampur dengan aroma floral. Nah, itu juga salah satu jenis aroma yang banyak dipakai di daerah Timur Tengah, dan itu bisa dipakai untuk ibadah, ya, aroma oriental ini. Oke teman-teman, itu yang kedua, atars oriental. Nah, yang ketiga yang banyak dipakai saat Ramadan adalah aroma misik, ya, musk. Nah, musk ini sebetulnya adalah fiksatif, ya. Jadi musk ini kalau di piramid, ya, fragrance piramid, tahu semua mungkin pada kurang tahu apa itu fragrance piramid, yaitu piramida dari aroma. Jadi aroma ketika kita buka yang pertama keluar kita namakan sebagai top notes, ya. Itu yang paling kecil, dikerucut paling atas. Top notes biasa aroma yang lain seperti citrus, kemudian buah-buah yang ringan. Nah, masuk yang tengah itu bottom notes, ya, atau hard notes, ya, itu inti dari aroma itu yang biasa di menit-menit ke 10 dan juga sampai 60, ya. Itu aroma-aroma seperti bunga, seperti aroma buah, kemudian aroma dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir bottom notes. Nah, itu ya yang di bottom inilah yang kita sebut sebagai fiksatif, ya, sebagai fiksatif, karena dia yang membuat aroma ini menjadi long lasting, bisa 8 jam, bisa 10 jam, ya. Itu di bottom notes, ya, bottom notes. Nah, musk ini biasa suka ada di bagian bottomnya, ya. Dia sebagai fiksatif yang menyeimbangkan aroma lain. Jadi kalau pakai musk doang itu nggak mungkin aromanya terasa, karena dia fiksatif. Dia harus dicampur dengan beberapa aroma floral, aroma buah, aroma hormon dan lain sebagainya untuk jadi aroma yang sangat baik, ya, sangat indah untuk kita pakai untuk body parfum atau buat ruangan juga bisa. Nah, musk ini didapatkan dari mana teman-teman, ya? Yang paling tradisional itu biasa dari rusa, ya, rusa jantan Asia. Nah, ada sebagian yang memang daerah Siberia, juga ada sebagian daerah Asia, ya, daerah China dan sebagainya. Itu di daerah-daerah situ, itu rusa ini biasa untuk menarik, rusa jantan, ya, untuk menarik perhatian dari rusa betina. Itu mereka akan mengeluarkan semacam cairan, ya, yang dari itu daerah anal glandnya itu keluar cairan, itu yang biasa dipakai. Nah, kemudian karena biasanya untuk mengambil bagian dari hewan itu tanpa membunuh itu sangat sulit, ya, itu sangat sulit. Jadi akhirnya Convention of International Trade Endangered, ya, Endangered Species, ya, atau kita sebut sebagai CITES, itu udah memberikan fatwa, ya, kalau rusa-rusa itu tidak boleh diambil emasnya. Jadi sampai sekarang yang kita temukan di lapangan, ya, di market itu dibilang emas hasil dari rusa itu adalah salah besar, ya, tidak mungkin, karena itu sudah disintetikan. Nah, disintetika dari apa? Jadi para alchemist nih, orang yang biasa membuat rumus kimia, membuat percampuran kimia, itu meneliti dari si rusa itu sebenarnya senyawa yang paling dominan itu apa. Nah, senyawa kimia yang paling dominan di dalam rusa itu yang bisa memberikan aroma emas yang sangat kencang adalah namanya muskon, ya, muskon ini. Nah, yang menariknya muskon ini tidak hanya ditemukan di rusa. Nah, akhirnya mereka juga temukan di salah satu kucing, ya,
kucing Afrika yang namanya kucing Civet. Ya, kucing Civet ini juga dia, si jantan ini waktu menarik perhatian betina juga mengeluarkan sejenis ini cairan ini, dan di dalamnya ada bagian dari maskon ini. Nah, biasa mereka ambil dari ini ya, dari Civet ya, atau biasa namanya itu bukan maskon ya. Kalau maskon itu dari mas, ini kalau Civet dari Civeton ya, kalau nggak salah ya, senyawa kimianya itu. Nah, akhirnya karena sudah dilarang sama CITES, kemudian dari pemerintah Tiongkok juga sudah dilarang untuk memburu si mas untuk mendapatkan mas alami. Akhirnya seorang alkemis dari Kroasia ya, yang tadi saya katakan alkemis itu kerjanya apa? Kerjanya membuat campuran-campuran, membuat ragam-ragam dari aroma baru ya untuk dipasarkan ya. Nah, salah satu alkemis yang terkenal dari daerah Kroasia namanya Leopold Ružička ya. Leopold Ružička ini akhirnya mensintetikan, ini yang paling pertama ya, ini yang paling fenomenal, dia mensintetikan aroma si mas ini dari campuran kimia yang kita namakan adalah cyclopentadikanon ya. Cyclopentadikanon itu kalau nama dagangnya yang paling terkenal dalam sejarah adalah Exalton ya. Exalton itu adalah mas sintetik yang banyak dipakai, yang pertama kali muncul ya, Nah, dari Exalton ini muncullah beberapa alkemis lain mencoba nih membuat aroma mas ini dari percampuran kimia. Nah, ada satu yang organik ya. Kalau teman-teman memang care dengan organik ya, tidak mau pakai sintetik, ada satu yang disintetikan secara organik mas ini yang namanya adalah ambret ya, ambretolite ya, ambretolite itu dari pohon ambret ya. Jadi itu adalah natural mas, itu dikembangkan oleh salah satu alkemis kalau nggak salah Jerman, ini namanya Kirschbaum ya, yang mengembangkan si ambretolite ini. Nah, akhirnya berkembang, di-develop lagi masnya itu di-develop. Yang terakhir yang paling banyak dipakai adalah galaxolite ya, galaxolite. Nah, galaxolite ini itu yang dibilang yang paling terakhir nih, perkembangan yang paling terakhir, yang paling sukses juga karena banyak dipakai di industri ini ya, di deterjen ataupun pelembut pakaian. Itu pakai galaxolite bisa sampai 40% ya. Jadi aroma untuk mendapatkan aroma nuansa mas ini. Jadi kita lihat banyak sekali deterjen parfum, sekarang deterjen banyak ya yang wanginya itu perfumistik ya. Itu biasa pakai galaxolite untuk dapetin maskinya ya. Nah, itu baunya itu metalik, musky dan clean untuk si galaxolite. Nah, akhirnya diinspirasikan juga dari galaxolite ini yang banyak dipakai di perfumer adalah white musk atau kita sebut nisik putih ya. Nisik putih ini akhirnya si white musk ini menginspirasikan seorang perfumer yang namanya Sophie Grosjean ya, membuat satu parfum namanya Treasure. Kemudian juga ada Estée Lauder yang dia buat salah satu aroma dari white musk, itu namanya white linen tahun 1978. Nah, itu cerita tentang musk itu bisa dipakai juga. Jadi teman-teman bisa pakai aroma musk ini digabung dengan keluarga fragrance yang lain seperti floral ya, gourmand, lettery ya. Lettery musk oke, aku pernah develop juga yang lettery musk, itu namanya lettery soft smoke, bisa dicari di Tokopedia saya ya. Itu lettery yang musky sekali. Nah, yang terakhir aroma apa yang bisa dipakai untuk menghiasi bulan Ramadan ini, bulan suci ini? Aroma dates ya, dates atau aroma kurma ya. Nah, banyak sekali orang mencari aroma kurma ya. Jujur sekali, saya dari beberapa klien minta dibuatkan aroma kurma. Nah, kurma asli memang tidak ada essential oilnya ya. Nah, biasa mereka akan membuat kurma yang asli untuk jadi aroma melalui proses tincturing ya. Tincturing itu gimana? Tincturing itu mereka di botol vodka ya, botol vodka mereka taruh, mereka itu ambil biji-biji dari si kurma itu dimasukkan semua di dalam botol itu, kemudian diisi dengan vodka ya, vodka untuk minum. Mereka aging itu selama 1-2 tahun, nanti baunya akan seperti kurma. Cuman sekali lagi ini tidak halal ya, tidak halal. Jadi saya tidak sarankan juga. Tetapi orang luar ya, orang barat ya, mereka untuk mendapatkan aroma kurma, perfumer itu melakukan proses tincturing seperti tadi. Nah, ini saya ada satu inspirasi bagaimana kita membuat aroma kurma ya.
Kalau misalkan memang tidak ada di alam, kita bisa create aroma kurma. Ya. Nah, kurma itu karakter utamanya adalah manis ya. Manisnya seperti gula. Nah, itu untuk dapat manisnya itu kita bisa pakai aroma benzoin ya, labdanum dan juga mir digabung jadi satu untuk dapetin manisnya. Kemudian kurma itu dekat yang dengan namanya aroma prune ya, prune atau resin. Ada sedikit powdery resin ya. Untuk dapetin aroma itu ya, itu bisa kita campur dari cedarwood dan juga rose damascus ya, rose damascus yang agak powdery, agak musky itu. Jadi cedarwood campur rose untuk dapetin aroma resin atau prune-nya. Nah, dari sweetness-nya sudah, prune-nya sudah. Nah, biasa aroma kurma ini ada sedikit caramelize ya, caramel itu bisa pakai ethyl maltol ya. Salah satu isolat dan ethyl maltol untuk dapetin itu. Nah, seperti itu untuk meng-create aroma kurma. Jadi ada empat ya yang sudah saya jelaskan. Aroma itu ada oud, natas, emas, dan kurma. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk melengkapi ibadah puasa kalian. Oke, thank you, have a nice day.